Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Alia Zartusani, dengan NIM 122111309. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa review tentang materi dan soal-soal yang telah saya kerjakan sebelumnya. Dan kemudian saya akan melanjutkan dengan mengerjakan ujian tengah semester genap tahun ajaran 2023 untuk mata kuliah aplikasi komputer statistik. Nah, sebelum masuk ke review, pertama saya akan masuk ke laman YouTube. Nah, di sini sudah ada laman YouTube saya. Ada Alia Zartusani channelnya. Ini bisa kita kembalikan. Di sini saya sudah mengupload beberapa video. Yang pertama ada cara menginput data ke aplikasi SPSS, ini juga sama. Kemudian ada mengolah dan menyajikan data, kemudian ada uji parametrik dengan aplikasi SPSS. Kemudian ini ada uji beda rata untuk data independen dan uji beda rata untuk data berpasangan. Nah, kita langsung saja mulai review dari materi cara menginput data ke aplikasi SPSS terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini udah ada contohnya di video yang cara menginput data ke aplikasi SPSS. Di sini udah ada latihan ya teman-teman. Seperti ini. Perhatikan tabel di atas. Tabel ini menunjukkan harga barang di sebuah toko buku. Gunakan SPSS untuk menginput data tersebut. Nah, di sini kan ada kategori variabel, ada barang, kemudian ada harga pokok per unit, kemudian stok di gudang. Nah, di sini juga udah tertera barangnya ini. Kemudian untuk harga pokok per unitnya, ini juga udah tertera, stok di gudang juga tertera, ada berapa. Nah, yang di sebelah kiri ini udah ada di tampilan aplikasi SPSS. Ini di sini bisa kelihatan ya, ada nama, ini name, type, with, decimal, label, values, missing, columns. Nah, itu untuk namanya, di bagian kolom name ini, kita isikan kategori yang dibutuhkan. Ini ada barang, kemudian ada harga pokok per unit, kemudian stok di gudang. Tinggal kita isi di sini. Kemudian untuk type-nya, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS saja. Ini contohnya. Nah, di sini udah ada tampilan aplikasi SPSS. Ini ada data view dan variable view. Nah, variable view ini digunakan untuk menginput apa-apa saja kategori variabel-variabel yang kita butuhkan. Seperti tadi contohnya akan ada nama barang, kemudian harga, terus di sini, kemudian stok. Kemudian misalnya ya teman-teman, kita masukkan barang, nama barang. Nah, kemudian di sini ada type. Ini ada pilihannya ada beberapa, numerik, koma, dot, scientific notation, dan sebagainya. Ini kita sesuaikan dengan variabel yang kita butuhkan. Kemudian jika untuk barang ini kita masukkan yang string karena tidak merupakan angka. Kemudian untuk misalkan nanti kita butuh angka untuk di variabelnya kita masukkan yang numerik, atau jika kita butuh yang ada komanya kita tulis koma atau dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini ada width, ini lebarnya, lebar kolom. Kemudian desimal ini digunakan untuk jika data yang kita gunakan misalkan ada desimalnya. Kemudian label, ini ada values juga. Ini disesuaikan ya teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya yang sudah ada di YouTube. Nah, kemudian ini juga ada columns-nya juga. Kemudian ada align. Align ini misal nanti datanya mau diratakan atau rata kiri atau di tengah, ini center pakainya. Kemudian measure, di sini ada measure, di ini ada scale, ordinal, dan ada nominal juga.
Ini skill untuk pengukuran ya teman-teman, jika angka. Kemudian eh, jika semua data sudah di-input, maka langsung kita klik di bagian data view ini. Nah, data view nanti muncul seperti ini. Nah, mungkin untuk penjelasan bagaimana cara memasukkan data ke aplikasi SPSS sudah cukup jelas ya teman-teman melalui video sebelumnya juga. Oke, langsung kita lanjut ke video tugas yang kedua. Nah, untuk yang video kedua ini, untuk tugas yang kedua, ini juga ada cara input data ke aplikasi SPSS. Caranya sama ya teman-teman, seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau ini kan kita punya data real, ini ada data di mahasiswa STIE Bang Beda Jateng. Nah, ini misalkan ada kategori nama, kemudian ada jenis kelamin, asal daerah, asal kelas, itu kita masukkan seperti ini. Nah, di sini untuk nama kita masukkan nama. Ini kita klik di bagian variable view dulu seperti tadi. Kemudian ini ada gender, kemudian ada asal, lalu ada kelas sesuai kategori yang diinginkan. Kemudian untuk labelnya kita tulis seperti ini, sama seperti kategorinya. Karena ini nama tidak bisa dua suku kata ya, jadi di label aja kita nulis. Kemudian ini ada type juga, type untuk data yang tidak membutuhkan angka kita tulis, kita pilih type yang string. Kemudian untuk kelas karena ada angkanya kita tulis numerik, kita pilih numerik. Kemudian untuk lebarnya ini disesuaikan aja, tapi ini aku bikin 25. Kemudian desimalnya juga 0 karena ini tidak ada data desimal. Kemudian values dan missingnya kita nonkan semua. Kemudian column-nya ini aku bikin 8. Kemudian lainnya ini menyesuaikan aja data kita. Ini aku bikin di bagian kiri. Kemudian untuk asal kelasnya aku bikin di kanan. Tapi kita tinggal sesuaikan aja. Ini kalau misal dibikin ke center atau di tengah juga bisa. Jadi pada ininya teman-teman, cara menginput data ke aplikasi SPSS itu kita harus masuk ke aplikasi SPSS dulu, kemudian kita klik di bagian variable view, kemudian masukkan kategori-kategori yang kita butuhkan, lalu isikan sesuai yang dibutuhkan juga, sesuai kategorinya, kemudian nanti kita bisa cek di bagian data view. Oke, menurutku udah cukup untuk bagaimana cara menginput data ke aplikasi SPSS. Langsung kita lanjut ke contoh ya, soal yang udah aku kerjakan di video ketiga. Nah, di video yang ketiga ini sebenarnya ini udah masuk ke materi tentang penyajian dan pengolahan data ya teman-teman. Nah, di video yang ketiga ini sebenarnya kita disuruh untuk mencari data tentang 25 dosen STIE. Untuk tugasnya ini sebagai berikut. Nah, kemudian tapi sebelum itu aku bakal review sedikit tentang materi pengolahan dan penyajian data. Nah, apa sih mengolah data? Mengolah data itu bisa dikatakan kita menghitung berbagai macam ukuran ya teman-teman. Nah, di modul ini kita bakal mempelajari tentang modul mengolah data dan yang kedua menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, data-data yang diperoleh, data-data statistik itu berasal dari hasil sensus, survei, atau pengamatan lainnya yang umumnya masih acak atau mentah dan belum terorganisir atau disebut dengan raw data ya teman-teman. Nah, data-data ini tuh harus diringkas dan
Nah, data-data ini kan harus diringkas secara baik, harus diatur juga. Kemudian harus ditampilkan sebagai dasar untuk berbagi pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Penyajian tabel grafik ini dalam statistik deskripsi seperti ada distribusi frekuensi, kemudian ada presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data, selain dengan tabel dan diagram, itu masih perlu diperlukan ukuran-ukuran lain yang merupakan dari wakil dari data itu tersebut. Ukuran yang dimaksud dapat berupa yang pertama ada ukuran pemusatan, yaitu ada rata-rata hitung atau median, dan modus. Kemudian ada ukuran letak atau kuartil dan persentil. Kemudian ukuran penyimpangan atau penyebaran range, ragam simpangan baku dan garis baku. Kemudian ada skewness adalah tingkat kemiringan, lalu ada kurtosis, yaitu merupakan tingkat keruncingan. Oke, kita langsung masuk ke video yang tadi. Nah, di sini kan sudah ada data dosen yang saya maksud tadi. Ini ada kategori nama dosen, gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, kemudian ada juga status ikatan kerja. Nah, ini kategori-kategori ini kita masukkan di bagian name, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk memasukkannya di menu variabel view aplikasi SPSS. Nah, kemudian kita sesuaikan juga tipe, width, dan decimal, label, values, missing, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk mencari ukuran-ukuran yang dibutuhkan, maka kita perlu memasukkan data di bagian analyze ini ya teman-teman. Kita klik di bagian statistik deskriptif. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke aplikasi SPSS. Nah, misal di sini sudah ada data ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada data. Kita klik data view. Nah, untuk mengolah data ini, kita perlu klik analyze, kemudian kita klik deskripsi statistik ini, kemudian di sini ada deskriptif. Nah, itu tuh nanti kita pilih, misal ini kita masukkan, kita klik OK. Nanti bakal muncul statistik deskriptif yang kita inginkan. Kemudian ini juga ada graphs, ini untuk membuat data terkait, ini ada diagram batang, kemudian ini juga ada 3D bar, atau ini yang berupa data berupa grafik, kemudian ini ada pie juga. Seperti itu teman-teman, tinggal disesuaikan dengan yang diinginkan atau sesuai dengan soalnya. Nah, nanti di sini juga di descriptive option itu juga ada, kita tinggal klik jika yang diminta, misal minta mean atau jumlahnya, sum, kita klik sum, kemudian ada standar deviasi, kemudian ada variance, range, minimum, data minimum, maksimum, kemudian ini ada mean, ada koefisien kurtosis dan skewness, kemudian ini nanti tinggal disesuaikan, seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya. Kemudian ini untuk soal yang selanjutnya, di video selanjutnya juga ada data, ada NIM, nama, alamat. Kemudian ini nanti kita tinggal masukkan di aplikasi SPSS seperti ini. Seperti tadi langkah-langkahnya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita klik nanti misal yang diinginkan kan sesuai ini, soalnya ada min, median, modus, nilai data terkecil, data terbesar, rentangan, simpangan baku, variance, koefisien kurtosis, koefisien skewness, dan sebagainya. Tinggal kita klik seperti tadi di bagian analyze, kemudian
klik di bagian deskriptif, kemudian disesuaikan. Nanti muncul seperti ini jika di deskriptif. Nah, kemudian ini nanti tinggal dianalisis. Bagian deskriptif statistiknya sudah muncul. Ini juga seperti contohnya kan ini ada jumlah datanya 20, kemudian ini ada range 7, kemudian minimum nilai minimumnya 38, ada nilai maksimumnya juga, dan sebagainya. Nah, ini juga ada diagram batang seperti yang aku contohkan tadi, tinggal kita klik di bagian graphs ya teman-teman. Nah, sepertinya sudah cukup jelas ya untuk materi mengolah dan menyajikan data. Selanjutnya kita ke video yang selanjutnya yaitu tentang uji parametrik dengan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya aku akan mereview sedikit tentang materi uji parametrik ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini sudah ada contoh soal yang kita coba kemarin untuk dibuat video. Misalkan prestasi mahasiswa, ini ada nama mahasiswa dan kemudian ada nilai mahasiswa tertera. Maka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan H0 versus H1. H0 sama dengan mu sama dengan 80, rata prestasi belajar mahasiswa adalah 80. Kemudian H0 untuk H1 sama dengan mu tidak sama dengan 80 atau rata prestasi belajar mahasiswa adalah tidak sama dengan 80. Kemudian kita harus menetapkan taraf signifikansi dengan alfa sama dengan 0,1 atau 10%. Kemudian pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujian. Kita menggunakan uji T karena sampelnya ada 20. Kemudian untuk hasil SPSS, jika sig lebih kecil, signifikasi lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya dengan SPSS, pertama kita klik bagian compare means. Jika data semua sudah dimasukkan, kita klik bagian compare means. Kemudian kita klik one sample t-test. Kemudian masuk ke nilai. Pada test value, kita masukkan angka 80. Ini, seperti ini. Kemudian selanjutnya klik option pada confidence interval percentage ini kita di 90. Kemudian ini missing values-nya kita klik exclude case analysis by analysis seperti yang sudah saya contohkan. Kemudian klik continue atau OK, nanti bakal muncul di aplikasi SPSS seperti ini. Ini ada N, datanya, kemudian ada min atau rata-ratanya, kemudian ini ada standar deviasi, kemudian ini ada nilai T, kemudian ini ada derajat bebasnya 19, kemudian ini ada stick to tilt-nya 0,069. Nah, interpretasinya untuk H0, rata prestasi belajar mahasiswa adalah 80, kemudian H1, rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 80, didapatkan nilai uji T sebesar ini, min 1,94. Yang derajat bebasnya 19 dan stick-nya 0,69. Karena nilai stick lebih kecil daripada alfa 0,1, maka kesimpulannya H0 ditolak. Jadi rata belajar mahasiswa adalah tidak sama dengan 80 secara statistiknya. Gitu kesimpulannya teman-teman. Nah, ini untuk uji parametrik dengan aplikasi SPSS. Di sini juga udah ada contoh lain. Latihan 3 kemarin yang kita bikin video juga. Soalnya seperti ini. Nah, cara mengerjakannya juga sama seperti yang aku jelaskan di soal yang sebelumnya. Nah,
Ini kan sudah ada tadi ada nama, kemudian ini ada tentang penjualan. Ini untuk videonya bisa dicek di YouTube aku. Kemudian perintahnya tuliskan hasil analisanya di bawah ini, apakah H0 itu diterima. Nah, ini ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya juga sama. Pertama kita harus masukkan datanya di bagian variable view menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian nanti kita cek di data view, lalu baru kita olah datanya. Nah, ini kita klik di bagian compare means. Kemudian kita klik di bagian one sample t-test. Kemudian ini data penjualannya, kita klik, kita pindahkan di bagian test variable ini. Kita klik ini. Kemudian untuk confidence interval percentage-nya kita buat 95 ini atau bisa disebut dengan persentase kepercayaan ya teman-teman. Kemudian ini diklik bagian untuk missing values-nya, exclude case analysis by analysis. Kemudian nanti kita klik bagian OK. Nah, setelah kita klik OK nanti akan muncul seperti ini. Ini ada, sudah kelihatan ya, berdasarkan data tadi jumlah data kita kan ada 20, kemudian ini ada min-nya atau rata-ratanya sekian, kemudian ini ada standar deviasinya sekian. Nah, kemudian ini ada nilai T-nya sebesar min 2,355. Kemudian ini derajat bebasnya 19, kemudian nilai SIG-nya 0,029. Nah, seperti itu. Kemudian lalu kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kan ini diketahui bahwa nilai SIG-nya sama dengan 0,029, sedangkan alfa tadi adalah 0,05. Jadi kesimpulannya karena SIG lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya rata penjualan tidak sama secara statistik. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk mengambil kesimpulan dari uji parametrik dengan aplikasi SPSS. Oke, menurutku ini udah cukup. Kemudian aku akan lanjut ke video yang terakhir, yaitu tentang uji beda rata. Nah, untuk selanjutnya, uji beda rata, uji beda min, adalah menguji apakah rekapitulasi itu dua kelompok mu1 sama dengan mu2 itu adalah tidak sama dengan atau lebih dari atau kurang dari. Nah, kemudian untuk uji statistik itu kita bisa menggunakan beberapa uji Z dan T. Lalu untuk lebih jelasnya, aku akan mereview sedikit lagi. Ini sudah ada contoh kasus, ada perusahaan rumah mandiri dan Prima. Bebannya sekian, sudah tertera. Ini yang kita kerjakan kemarin ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya sama. Pertama kita harus menetapkan H0 versus H1-nya. H0 itu untuk mu1 sama dengan mu2. Pada beban perusahaan antara perusahaan rumah mandi dan Prima itu sama. Kemudian untuk H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Atau rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan Prima adalah tidak sama. Kemudian kita tetapkan taraf signifikansinya. Ini ada alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Kemudian kita harus mencari uji T, mencari daya uji yang cocok. Kita menggunakan uji T karena sampelnya ada 20. Kemudian hasil SPSS-nya jika SIG-nya lebih kecil dari alfa, maka H0 kesimpulannya ditolak. Nah, seperti itu ya teman-teman garis besarnya. Nah, untuk langkah pertamanya seperti ini. Kita masukkan di bagian variable view semua data yang diperlukan. Kemudian sama kita klik bagian analyze. Lalu kita lanjutkan klik compare means. Lalu masukkan beban variabel ke test variable di sini. Seperti ini. Ini seperti langkah-langkahnya yang kita kerjakan kemarin di video sebelumnya. Kemudian ini ada
Klik continue untuk use specified values. Ini kita isikan untuk grup 1, kita isi 1, kemudian ini kita isi 2. Kemudian untuk confidence interval percentage-nya, ini derajat keyakinannya, kita bisa isi 97. Kemudian ini klik exclude cases analysis by analysis, seperti di video saya sebelumnya. Nah, ini tingkat keyakinannya 97%. Nah, kemudian nanti kalau kita klik akan muncul data-data hasil seperti ini. Ini ada grup statistik, kemudian ada independent sample test. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari contoh soal kita tadi, untuk uji homogenitas, homogenitas varian, hasil hipotesa didapatkan bahwa nilai sig itu 0,722 kan teman-teman. Itu lebih besar dari alfanya 0,05. Hal ini berarti data beban perusahaan mempunyai variansi yang sama atau kesimpulannya H0 diterima. Kemudian yang kedua untuk uji beda rata-ratanya diperoleh nilai uji T sebesar 0,914 dengan nilai sig-nya 0,722 dengan derajat bebasnya 18. Kesimpulannya H0 diterima karena nilai sig-nya lebih besar dari alfa 0,05. Nah, jadi kesimpulannya rata beban perusahaan antara rumah mandiri dan penerima itu sama secara statistik. Nah, seperti itu untuk contoh soal yang diuji beda data independen ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada uji beda dua means, uji beda berpasangan ya teman-teman. Nah, di sini melalui dua tahap. Yang pertama ada uji korelasi dan uji beda rata. Itu jika keduanya apabila korelasi tidak signifikan, maka akan digunakan ini melalui dua proses. Nah, ini soal yang kita kerjakan kemarin di video saya sebelumnya. Ada nama, nilai statistika, dan ada nilai komdat. Nah, langkah-langkahnya sama. Kita harus menetapkan H0 versus H1. Kemudian taraf signifikansinya 0,5. Kemudian kita pilih uji kriteria yang cocok. Ada uji T karena sampelnya tadi ada 20. Kemudian jika hasil SPSS nilai sig-nya lebih kecil daripada alfa, maka kesemuanya H0 ditolak. Nah, untuk langkah pengujiannya, jika sudah masuk semua datanya, kita klik bagian analyze, kemudian kita klik compare means, lalu klik paired sample t-test. Kemudian masukkan nilai statistik ke variabel 1 dan nilai komdat ke variabel 2. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya klik option, yaitu 95% untuk derajat keyakinannya, tingkat keyakinan. Kemudian kita klik continue dan OK. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Lalu untuk interpretasinya, berdasarkan hipotesa dan output dapat dihasilkan H0, yaitu rata nilai statistik dan nilai komdatnya ada sama. H1 rata nilai statistik dan nilai komdat tidak sama. Kemudian kita pengujian hipotesa untuk data berpasangan, maka proses uji melalui dua tahap. Yang pertama, itu ada uji korelasi dan uji beda rata seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian berdasarkan hasilnya, uji hubungan atau korelasi, itu terlihat bahwa 0, sig-nya 0,109 berarti bahwa ada korelasi antara nilai statistika dan nilai komdat, sehingga bisa dilanjut ke uji beda rata-rata. Nah, ini ya teman-teman.
Nah, sedangkan untuk uji beda ratanya diperoleh nilai uji T kan diketahui tadi ada 0,119 dengan nilai sigma 0,109. Nah, berarti kesimpulannya H0 diterima karena nilai sigma itu lebih besar daripada alfa. Itu alfanya tadi 0,05. Jadi nilai statistik dan nilai komdat itu sama secara statistik ya. Hal ini juga terlihat bahwa nilai statistika mempunyai rata yang hampir sama dengan nilai. Oke, segitu dulu teman-teman. Aku kunjungin ke website blogspot aku. Blog aku ini alizartulsani.blogspot.com. Nah, ini aku cantumin di link pengumpulan tugas. Nanti bisa dicek. Nah, di sini ini udah ada laman blogspot aku. Ini terkait materi-materi yang sudah aku sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini pertama ada tugas input data, terus ini juga mengolah dan menyajikan data menggunakan aplikasi SPSS, kemudian mengolah dan menyajikan data, ini ada uji parametrik dengan SPSS, kemudian uji beda rata. Nah, begitu ya teman-teman. Terima kasih untuk review materinya sekian.